Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu ya tentu, dan semangat terus untuk menjalani aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga. Oke, balik lagi di channel Umi Alula, di vlog keseharian ibu rumah tangga sederhana di desa. Langsung aja saya ke videonya. Jadi ini aktivitas pagi hari di dapur sederhana. Ini sekitar jam setengah 6 saya udah ke dapur ya teman-teman, udah lagi motong-motongin tempe segala untuk menyiapkan lauk pauk sayuran untuk dimasak pagi hari ini untuk sarapan. Jadi berhubung karena gasnya belum beli ya teman-teman, belum ada aja di warungnya, makanya ini saya tuh rencananya masaknya biar enggak keteter kesiangan. Kalau masaknya ditungku kan suka lelet ya, maksudnya kan bergantian gitu teman-teman apinya. Ini saya menyiapkan dulu sayur-sayurannya, terus pokoknya biar nanti kan tinggal saset masak di depan gitu ya teman-teman. Seperti biasa untuk sarapannya masak simpel-simpel sederhana aja, yang penting ada makan untuk sarapan ya teman-teman. Dan setelah saya menyiapkan bumbu-bumbunya, setelah motong-motong tempenya, ini saya mau bersih-bersih di dapur. Seperti biasa bersih-bersihnya seperti ini ya teman-teman. Ngurusin meja ini aja Masya Allah setiap hari tuh nggak kelar-kelar ya, kotor lagi, berantakan lagi. Oke deh nih, sambil saya beres-beres di sini di dapur, saya mau sapa teman-teman semua nih. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah bersedia mengklik channel saya dan yang lagi nonton. Terima kasih banyak pokoknya teman-teman semuanya, apalagi yang selalu support Umi Alula. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu, rezeki yang berlimpah, dan selalu dimudahkan dalam segala jalan urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ngomong-ngomong teman-teman yang lagi nontonin video saya ini lagi pada ngapain aja nih? Kira-kira udah pada beres-beres belum? Yang belum beres-beres, nanti setelah nonton ini beres-beres ya teman-teman. Pokoknya semangat untuk kita ibu rumah tangga. Terus pokoknya kalian tuh jangan sungkan deh mampir di kolom komentar ya, biar saya tuh bisa berkunjung kembali ke channel teman-teman semua yang udah nonton ini, siapa aja gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak pokoknya mah. Oke deh, langsung aja kita lanjut ke videonya ya. Oke, lap-lap mejanya udah selesai. Ini saya mau refill minyak sayur dulu ke botol. Oke, selanjutnya saya ini mau ngambil panci karena saya mau ngambil beras dulu. Saya nggak videoin pas ngambil berasnya dan nyuci berasnya, ini tiba-tiba udah selesai aja nyuci berasnya. Lanjut ini saya mau siap-siap mau dibawa ke depan karena nanti masaknya di depan. Dan beginilah suasana pagi hari di halaman rumah Umi Alula. Suasananya sejuk, udaranya seger, dan masih sepi ya teman-teman, belum ada orang yang lewat. Kadang sampai sekarang itu saya tuh masih mikir, kok saya tuh bisa ya tinggal di sini dan bisa betah gitu tinggal di gunung. Padahal di sini tuh nggak ada tetangga, pokoknya jauh ya dari kampung, dan juga cuma ada rumah ini sendirian. Oke nih, saya ke depan langsung aja nih, saya mau ngidupin apinya di tungku pakai kayu bakar. Tapi sebelumnya saya itu bersihin dulu dari abu-abunya, itu tadi itu udah menumpuk banget. Ini pertama-tama saya susun dulu kayu bakarnya, terus saya ini pakai besek ya teman-teman, besek yang udah jelek atau yang dari plastik itu. Ini saya sobek-sobek, jadi kalau saya tuh cara ngidupinnya seperti ini teman-teman.
Kalau di kampung dulu tuh waktu, di rumah emak itu dari kecil saya suka ngeliat tuh pakai namanya, apa, daun daun kelapa kering ya teman-teman, pakai itu lebih cepet. Cuma di sini tuh, saya tuh males gitu ya, nggak telaten padahal banyak banget pohon kelapa dan suka lihat ada pelepah kering yang jatuh. Tapi kadang saya tuh nggak ngehan gitu ya, lebih sering keenakan kita tuh kalau ngidupin, tungku kayak gini tuh pakai, itu aja, pakai besek disobek-sobek. Oke nih alhamdulillah udah nyala apinya, pokoknya pagi ini cuacanya adem banget, lumayan sejuk dingin gitu ya teman-teman, makanya tuh saya tuh enakan amat duduk di depan, apa namanya, kayu bakar ini gitu ya, anget ke badan. Terus ini langsung aja saya taruh nasinya mau diaron dulu gitu ya teman-teman. Kalian ngerasa nggak di voice saya tuh berisik banget, ada suara-suara gitu? Mohon maaf, jadi ceritanya saya tuh ngisi voice-nya tuh subuh-subuh teman-teman, dari jam 4 subuh sambil nunggu subuh, jadi makanya tuh banyak suara-suara jangkrik, suara binatang-binatang di kebun ya teman-teman, mohon maaf. Ini barang-barang untuk masaknya udah saya taruh ke depan semua, tapi ini ternyata nasinya belum mateng dan Pak suaminya lagi jagain. Ya udah deh, mumpung dijagain sama Pak suami, saya mau lanjut beres-beres di kamar. Jadi ceritanya bagi tugas gitu ya sama Pak suami pagi ini, dia tuh yang apa, masak nasi ya teman-teman, sambil jagain apinya biar nggak mati. Ini pertama saya tuh ambil dulu nih kain yang ada di atas kelambunya, karena tuh kalau nggak pakai kain itu teman-teman silau. Kita tuh di sini pakai kelambu tidurnya ya, di gunungnya nyamuknya masya Allah udah kayak apa aja, banyak banget. Jadi kalau nggak pakai kelambu udah deh, Lula tuh pasti setiap malam kebangun dan nangis gatel-gatel. Oke, setelah beresin tempat tidur, saya nih mau buka gorden dan buka jendela yang mengarah ke majelis. Ini pokoknya setelah dibersihkan kemarin ya, full bersih-bersih kamar itu, jadi bawaannya kalau masuk kamar tuh tenang, happy gitu ya. Ngelihat kamarnya bersih gitu ya. Karena kemarin tuh kita perasaannya ruwet banget, udah beda nih kalau misalkan ngeliat kamar udah pusing, acak-acakan, itu ngaruh banget gitu ya sama pikiran. Jadi makanya ayo kita beres-beres kamar gitu, dan alhamdulillah setelah kita bereskan tuh hawanya tenang gitu ya, nyaman banget. Walaupun setiap hari juga memang kita beresin, cuma namanya kan ala kadarnya aja ya teman-teman, gak sampai diangkat-angkat, gak sampai digeser-geser. Lanjut, ini saya rapikan di bagian senta. Pokoknya saya tuh ingat di kampung ya, di rumah emak dulu, kalau kayu yang seperti itu manggilnya senta. Lanjut saya rapikan atau bereskan di bagian atas lemari Lula, tapi di sini tuh barang-barangnya abinya Lula teman-teman, segala peci, ada buku-buku ngaji segala macam di situ. Ini juga ada sarung tangan, dan yang di kresek putih itu helmnya Alula. Terus saya juga membereskan yang ada di bagian ini nih, di sini tempat nyimpan bed cover, segala bantal-bantal, dan juga sejadah. Ini juga ada boneka Alula ya, bekas dia mainan tapi belum disimpan ke tempat mainan. Terus di sini tuh ada baju ngegantung, saya tanya ini baju kotor bukan, dan ternyata katanya kotor, cuma saya pegang-pegang ternyata ada amplopnya. Insya Allah alhamdulillah, ini mungkin dia tuh habis ngisi pengajian terus ada yang ngasih amplop, tapi amplopnya belum sempat dikasihin. Nah ini saya mau ngeluarin anduk dulu biar nanti dijemur di luar. Oke, lanjut mau rapihkan yang di sini nih. Ini kasur lantai tempatnya si bocil tiduran mainan, abinya Lula tepatnya ya. Pokoknya kita tuh menghabiskan waktu sehari-hari tuh di kamar ya teman-teman, udah kayak kamar kos aja kata abinya gitu. Untung aja ini si kompor kata nggak dibawa ke kamar. Kadang kan Lula tuh pengen makannya di kamar, mainan di kamar, segala macem di kamar. Itu si bocil tuh masih lemes banget, dia tuh baru bangun tidur ya teman-teman. Jadi pas apa, saya ke kamar ini dia tuh baru bangun dan di bawah lagi nonton handphone. Oke, lanjut sapu-sapu, tapi ini saya tuh sapu lantainya aja, karpet ambalnya nggak saya angkat ya teman-teman karena masih lumayan bersih.
Agak sedikit ribet gitu ya sih ya, ini ngelihat apa, kalau nyapu kita harus angkat-angkat ambalnya. Cuma kalau nggak dikasih ambal tuh untuk duduk-duduk di kamar tuh nggak enak gitu, kerasa kotor banget. Tapi kalau misalkan ada ambal ini kita enak mau duduk-duduknya. Oke, langsung aja ke tugas yang selanjutnya. Ini saya mau ke kamar mandi, mau ngerendam baju. Karena nanti setelah selesai masak, saya tuh mau nyuci baju. Jadi ini saya rendam dulu aja. Ya beginilah ya teman-teman, setiap hari itu cuciannya banyak terus. Pertama-tama saya isi air di bak dulu untuk nanti ngebasahin baju-bajunya. Dan gak ngehan, ternyata ini tuh banyak videonya yang kepotong. Setelah selesai semuanya dibilas, baju-baju yang kering tadi ini tinggal kita masukin lagi ke bak yang nggak ada airnya. Baju-baju yang udah dibasahin tadi nanti tinggal dikasih air sama deterjen. Sekarang saya suka banget sama deterjen cair. Waktu dulu saya sukanya yang bubuk. Semenjak punya bayi Lula tuh rata-rata yang ngasih sabunnya tuh sabun cair ya teman-teman. Dan ternyata tuh enak juga gitu wanginya ya. Padahal katanya sih memang si deterjen cair ini agak keras gitu ke baju. Cuma saya suka wanginya seger-seger. Akhirnya keterusan sampai sekarang tuh pakai deterjen cair terus. Dan mereknya tetap sama, cuma beda warna aja kalau beli. Kadang juga saya pakai merek yang lain yang sama-sama deterjen cair juga. Dan selesai ngerendam semua baju-baju, udah saya kasih sabun, saya lanjut mau masak-masak. Pertama-tama nih saya goreng tempenya untuk Alula makan ya teman-teman. Dia tuh suka banget sama tempe anget kayak gini pakai nasi. Saya goreng tempe, ini abinya Lula lagi ngangkat nasi yang tadi kita masak. Saya ngaron, jadi abinya Lula yang nungguin sampai yang ngangkat nasi. Itu Masya Allah ngebul banget nasinya. Selanjutnya saya mau goreng tempe lagi, tempe yang saya potong kecil-kecil ini untuk nanti saya sambal pakai cabai hijau. Udah matang langsung aja dia angkat karena ini tuh buru-buru banget ya. Kalau ditungkukan apinya menyala banget gede. Pokoknya saya tuh nggak di videoin pas step by step memasaknya, langsung aja nih saya oseng-oseng bumbunya teman-teman. Seperti biasa bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat. Ini udah matang aja, saya oseng-oseng tempenya. Ini bisa apa namanya, lebih tepatnya disebut oseng tempe ya teman-teman. Ini udah selesai aja masak oseng tempenya. Ini tuh warnanya cantik banget, ada potongan cabai hijaunya. Dan langsung aja buru-buru nih kita angkat karena masih ada masak yang selanjutnya. Ini tadi agak kotor piringnya kena areng. Terus ini masak oseng kulit tangkilnya juga udah mateng. Ini sebenarnya lama banget loh teman-teman masak tangkil ini, sekitar ada sejam gitu kita ngerebusnya. Dimasak direbusnya itu sama bumbu ya teman-teman. Jadi ya udah kita masak aja gitu sama bumbu sampai lama, hampir sejam, 2 kali ngasih air biar dimakannya tuh nggak ngeres ke tenggorokan, tuh nggak gatel. Ini tuh favorit banget ya oseng kulit tangkil, dan ini tempe yang tadi saya masak. Alhamdulillah udah selesai semua masakannya. Saatnya kita nih mau sarapan pagi dulu ya teman-teman. Dengan menu desa sederhananya, tapi ini tuh Masya Allah nikmat banget. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, di sini ada yang suka nggak sama, ada yang suka juga nggak sama masakan nih oseng kulit tangkil atau tumis kulit tangkil, dan juga sama tempe yang dimasak kayak gini. Ini tuh enak banget loh beneran.
Terus setelah sarapan gitu, saya sama pas suami itu ke kebun belakang rumah ya teman-teman ngambil buah coklat, tapi ternyata buah coklatnya itu belum banyak yang mateng, jadi dapatnya sedikit. Biasanya sih kita tuh dapatnya seember hitam itu, ini dapatnya sedikit. Dan itu lagi di apa namanya, dipocelin apa-apa gitu bahasanya ya sama anak-anak dan mereka tuh sambil makanin gitu. Ini yang bersihnya sih mereka tuh makaninnya, udah dipisahin gitu yang masih ada cangkangnya dibelah sendiri. Ini tuh enak banget sih, memang saya juga suka kalau ngebelah coklat sambil dimakanin. Setelah beres ngejemur coklat, ini saya nyuci baju, tuh tiba-tiba udah selesai aja nyuci bajunya, nggak saya videoin ya step by stepnya. Tapi pas saya mau ngejemur baju ini ternyata, oh cuacanya kok tiba-tiba jadi mendung gitu ya teman-teman. Tadi itu padahal ada matahari pas saya sebelum nyuci, terus ini mendung, Masya Allah ya gimana, kan cucian banyak, terus ada jemuran coklat juga. Tapi udah deh nggak apa-apa, dan ini saya tuh ngejemurnya nggak saya videoin ya teman-teman, saya pakai sulap aja dan nah ini dia udah selesai ngejemur bajunya. Masya Allah tuh banyak banget kan dari ujung ke ujung tuh penuh full banget gitu. Ini saya tuh nggak ngejemur bajunya nggak ada yang di bawah ya di atas semua karena takut hujannya nambah deres gitu. Pokoknya walaupun cuaca hujan kalau udah nyuci baju itu udah kejemur tuh Masya Allah lega banget ya, biarin aja mendung ge terserah mau keringnya kapan, yang penting saya udah nyuci. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya udah nontonin sampai selesai, yang udah nontonin video saya sampai detik ini. Saya doakan semuanya semoga tercapai semua impian dan hajatnya juga terkabul dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.